وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi ba'da subuh 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Arafah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema Azamatu Yaumi Arafah, agungnya hari Arafah, yang mana bertepatan pada hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah dan 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah,
Afani Allah wa iyyakum, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Meskipun hari ini adalah hari kedua dari Usbu'ul Isti'dad, pekan tenang, akan tetapi karena momen, karena bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, hari yang agung, hari Arafah, maka saya ingin membahas tentang azamatu yaumi Arafah, agungnya hari Arafah. Dan agungnya hari Arafah saya ambilkan ini dari kitab yang bagus, judulnya adalah Yaum Arafah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Muqbil Al-Usaimi At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Dan poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah beberapa poin. Yang pertama yaitu mengapa limadza summiyat Arafatu bihadzal ism? Mengapa hari Arafah dinamakan dengan hari ini, dengan nama ini? Mengapa hari Arafah dinamakan dengan nama ini? Maka man hada? Ana sha'im, Syekh. Tafadhal. Man yurid an yashrab? Baik. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Isma'u hadhihi riwayah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ata Jibril Ibrahim yurihi al-manasik alaihi assalam فذكر الحديث بطوله وفيه أن رجلا من قريش وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له أعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. Artinya, perhatikan, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau bercerita Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memperlihatkan tata cara haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara haji. Lalu disebutkan hadisnya dengan panjang. Di dalam hadis tersebut ada perkataan bahwa ada seorang lelaki dari Quraisy. Kemudian seorang lelaki ini berkata, kemudian Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada melempar jamrah. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, "I'rifil an." I'rifil an. Yang artinya Arafahlah sekarang. Dari sinilah pengambilan kata Arafah, yaitu Jibril alaihissalam memperlihatkan seluruh tata cara berhaji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepeninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pula Jibril alaihissalam memperlihatkan tata cara berhaji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebab yang pertama, mengapa Arafah dinamakan Arafah. Karena
Arafah diambil dari kata arafa ya'rif. Arafa ya'rif atau arrafa yu'arrif. Yang artinya dan maksudnya Jibril alaihissalam memberitahukan kepada para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara manasik haji seluruhnya. Tata cara manasik haji seluruhnya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Fakihani. Al-Fakihani adalah seorang ulama yang bermadhab yang berasal dari kota Mekah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Beliau berkata, "Anna Jibril alaihi salam intalaqa bi Ibrahim alaihi salam ila Arafah. Wa qala 'arafta?" Qala na'am. Qala famin thamma summiyat Arafat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadisnya makbul, diterima. Bahwa Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke daerah Arafah. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Arafta? Arafta?" Maksudnya, sudah kenal engkau daerah ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Na'am." Iya. Famin thamma summiyat Arafat. Mulai saat itulah dinamakan Arafat. Jadi sebab yang kedua, karena Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim ke tempat. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Arafta?" Yang artinya dalam bahasa Arab, engkau sudah mengetahui? Apakah engkau sudah mengenal? Kemudian dari situlah dinamakan min thamma summiyat Arafat. Dinamakan Arafat, daerah tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga dikatakan oleh Syekh Al-Fasi. Al-Fasi adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 832 Hijriah, dan beliau bermazhab Maliki. Beliau mengatakan anna sabab at-tasmiyah bi Arafah li ta'arufi Adam wa Hawa fi. Dinamakan Arafah dengan Arafah karena antara Adam dan Hawa berkenalan di situ atau bertemu di situ. Antara Adam dan Hawa alaihi wassalam bertemu di situ. Ada yang mengatakan lianna Adam uhbita bil Hind wa Hawa bi Juddah fata'arafa bil mawqif qalahu ad-Dhahhak. Yang artinya bahwa Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah di mana? Arab Saudi sekarang. Kota ketiga terbesar atau kota kedua terbesar industri dan perdagangan untuk kerajaan Arab Saudi sekarang. Dan dia bukan tanah suci, kota Jeddah. Makanya di situ banyak pegawai-pegawai yang ekspat. Artinya pegawai-pegawai diaspora yang bukan orang Muslim boleh masuk situ. Dan dia antara Mekah dengan kota Jeddah hanya satu jam saja. Biasanya jamaah haji atau jamaah umroh jika ingin pergi berhaji atau berumroh maka singgahnya di Jeddah atau landingnya di Jeddah. Nah, Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah di situ dari surga di Jeddah. Kemudian mereka berdua, Adam dan Hawa, bertemu kembali di Arafah. Yang mengatakan ini adalah Ad-Dhahhak bin Muzahim, seorang ulama salaf. Nah, kemudian para ikhwah, sebab yang keempat, limadza summiyat Arafah bi Arafah?
Qila li'anna an-nas ya'tarifuna fiha bidzunubihim. Ya'tarifuna fiha bidzunubihim. Ada yang mengatakan bahwasanya karena manusia di Arafah mereka mengakui dosa-dosanya. Mengakui i'tarafa ya'tarifu Arafah. Mengakui i'tarafa ya'tarifu Arafah. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnul Manzur. Dia mengatakan pada huruf, kalau kita buka kamus bahasa Arab ada huruf ain ra fa, maka beliau mengatakan summiya Arafah li'anna an-nas yata'arafuna bih. Dinamakan Arafah karena orang-orang di situ saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ini sebab yang kelima. Summiya Arafah li'anna an-nas yata'arafuna bih. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa batasan Arafah menurut perkataan para ulama? Apa batasan daerah Arafah menurut perkataan para ulama rahimahumullahu taala? Jawabannya adalah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 631 Hijriah. Imam Nawawi rahimahullah bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kunyahnya Abu Zakaria. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah, 631 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa'lam annahu laysa min Arafat wadi Namirah wala ghairuhu wala al-masjid al-musamma Masjid Ibrahim wa yuqalu lahu aidan Masjid Uranah, bal inna Uranata wal Namirata baina Arafat wal Haram laysata min wahidin minhuma. Artinya, ketahuilah bahwa bukan dari Arafah lembah. Ada di situ nanti lembah. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Ada lembah Uranah dan selainnya. Dan juga bukan masjid yang dinamakan dengan Masjid Ibrahim atau dinamakan juga dengan Masjid Uranah. Akan tetapi sesungguhnya Uranah dan Namirah di antara Arafah dan daerah suci. Jadi misalkan ini lembah atau ya lembah, di sini Arafah, di sini tanah suci. Jadi wadi yaitu lembah atau sungai, di sini namanya lembah Uranah, dan di dalam lembah Uranah tersebut ada Masjid Namirah. Masjid Namirah adalah masjid yang ada di daerah Arafah. Sebagian dari Masjid Namirah, terutama bagian depannya, itu bukan dari Arafah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, adakah Arafah, ini poin yang kedua, adakah Arafah di dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Pada surat Al-Baqarah ayat 198 yang dibaca tadi saat sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Yang artinya, tidak ada dosa bagi kalian wahai para jamaah haji untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Artinya, kalau seandainya sesudah menunaikan ibadah haji, seorang ingin berdagang, nyari penghasilan, saat
hari-hari tasyrik di Mina, maka tidak mengapa. Dan apabila kalian sudah melakukan pulang kembali dari Arafah, nah ini ada penyebutan kata Arafah dalam Al-Quran. Fadhkurullah indal masy'aril haram, maka sebutlah nama Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram adalah sebuah masjid yang terletak di Muzdalifah. Masy'aril Haram adalah sebuah masjid yang sekarang terletak di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Yang artinya, dan sebutlah nama Allah di Masy'aril Haram tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kalian, yang mana dahulu kalian termasuk orang-orang yang menyimpang. Yang mana kalian dahulu termasuk orang-orang yang menyimpang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. La ilaha illallah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam Al-Qur'an terdapat hari Arafah. Karena Allah berfirman tadi, fa idza afattum min Arafat. Jika kalian sudah keluar dari Arafah. Keluar dari Arafah. Kalau hari ini jamaah haji pagi-pagi biasanya setelah bermalam di Mina, mereka tanggal 9 pagi pergi ke Arafah. Nanti habis zuhur berwukuf di Arafah sampai maghrib. Habis maghrib tidak sholat di situ, di Arafah, tetapi langsung keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itulah ada namanya Al-Masy'aril Haram, yang sekarang sudah menjadi masjid. Sholatnya di situ, sholat maghrib, sholat isya. Baik, sholat zuhur dan asar di Arafah bagaimana? Sholat zuhur dan asar di Arafah dalam keadaan dijamak, takdim, qasar. Yaitu dikerjakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Itu namanya jamak, digabung dan didahulukan waktunya dan diqasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar di waktu zuhur. Namanya apa tadi? Jamak, takdim, qasar. Taib. Selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan agungnya hari Arafah. Yang pertama, kalau bisa menulis, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Ya. Karena kalian adalah penuntut ilmu syar'i yang harus cepat menulis bahasa Arabnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah. Hadisnya berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu azza wa jalla fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul madza arada haula. Ana u'id. Ma min yaumin, tidak ada hari-hari
aktsara min an yu'tiqallahu azza wa jalla, aktsara min an yu'tiqallah, yang paling banyak Allah azza wa jalla memerdekakan fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Fihi, di dalamnya, abdan minan nar, seorang hamba dari api neraka, min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Tidak ada hari-hari, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, yang lebih banyak Allah azza wa jalla memerdekakan seorang hamba dari api neraka dari hari Arafah. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah mendekat, la yadnu thumma yubahi bihimul malaika, thumma yubahi bihimul malaika. Yubahi, ma mana yubahi? Membanggakan. Kemudian Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Thumma yubahi bihimul malaika fayaqul, Allah berfirman, mada arada haula, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berwukuf di Arafah tersebut. Artinya apa? Ayyu syai'in yuridun yu'tihimullahu azza wa jalla, apa saja yang mereka inginkan, mada arada haula, Allah akan kasih kepada mereka. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini terdapat keutamaan hari Arafah. Ma huwa, apa itu? Yaitu hari Arafah yaumun aktsara i'taqillahi an-nar lil ibad, yaumun aktsarul ayyam i'taqullahu an-nar yaumal minan nar, i'taqullahu al-ibad minan nar. An-naw'i. Di dalam hari ini terdapat keagungan, yaitu aktsarul ayyam i'taqullahi an-nara lil ibad, hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Itu keagungan hari Arafah yang pertama berdasarkan hadis ini. Aktsaru yaumin i'taqullahi an-nar lil ibad. Kemudian hari yang kedua, keutamaan yang kedua adalah yaumun istajaballahu du'a, hari Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa, terkhusus orang yang berwukuf di Arafah dan juga orang yang tidak berwukuf di Arafah, nanti kita akan bahas. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubahi bi ahli Arafat ahli as-sama, fayaqulu lahum unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubra, yang artinya sesungguhnya innallaha yubahi membanggakan bi ahli Arafat, orang-orang yang wukuf di Arafah, ahlas sama, di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Fayaqulu lahum, lalu Allah berfirman kepada orang-orang yang berwukuf di Arafah, unzuru ila ibadi, lihatlah kalian seluruhnya kepada hamba-hambaku, wahai para malaikat. Haula'i ja'uni syu'than ghubra, mereka datang kepadaku, haula'i ja'uni syu'than ghubra,
datang kepadaku syu'than, lusuh, ghubra, penuh dengan debu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran agungnya hari Arafah. Yang ketiga adalah Allah yubahi bi ahli Arafat amamal malaikah. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabarani, dan hadisnya sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila anqal. Pernah ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada perkataan, wa amma wuqufuka bi Arafah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fayubahi bihimul malaik. Adapun wukufmu di Arafah, maka Allah turun ke langit dunia, maka kemudian yubahi bihimul malaik. Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, haula'i ja'uni syu'than ghubra min kulli fajjin 'amik. Mereka datang kepada aku dalam keadaan lusuh, penuh dengan debu, dari seluruh penjuru dunia yang sangat dalam. Yarjuna rahmati, mereka berharap rahmatku. Wa yakhafuna 'adzabi, mereka takut siksaku. Walam yarawni, padahal mereka belum pernah melihatku. Fa kaifa law ra'awni, bagaimana jikalau mereka melihatku? Falau kana mithla rimalin 'alij aw mithla ayyamid dunya aw mithla qataris sama'i dhunuban ghasalaha Allahu 'anka. Artinya, kalau seandainya ada dosa-dosamu sebanyak pasir-pasir yang ada di atas muka bumi, atau dosa-dosamu semisal dengan hari-hari dunia, atau dosa-dosamu semisal dengan tetesan air hujan, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membasuh dosa-dosamu tersebut, menghapuskan dosa-dosamu tersebut. Ini keutamaan yang keberapa dari hari Arafah? Yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah menghapuskan dosa-dosa hamba. Menghapuskan dosa-dosa hamba, terutama yang berwukuf di Arafah, walau dosanya mithla rimalin 'alij, seperti pasir-pasir yang panas yang ada di atas muka bumi, atau ayyamid dunya, atau seperti jumlah bilangan hari-hari dunia yang tidak bisa kita hitung, atau mithlu qatarin fis sama', atau seperti rintikan-rintikan air hujan dari langit. Jikalau itu semua dosa, maka bagi yang berwukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Subhanallah. Yang kelima, keutamaan hari Arafah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan hadisnya mursal, tetapi disahihkan oleh para ulama hadis, di antaranya Fadilat Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Lihat dari Talhah bin Ubaidillah bin Kariz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya asy-syaitanu yawman huwa fihi asghar wala ahqar wala adhar wala aghyad minhu yawma Arafah." Allahu akbar. Tidak pernah syaitan terlihat pada suatu hari yang di dalam hari itu setan paling kecil terlihat,
paling terhina, paling jelek, paling menyebalkan, kecuali hari Arafah. Paling kecil terlihat, paling jelek, paling buruk, kecuali hari Arafah. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan hari Arafah, yaitu syaitan pada hari Arafah seperti hari ini paling kecil, paling jelek, paling buruk, paling menyebalkan. Dan ini menunjukkan keagungan hari Arafah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, itu yang kelima tadi ya. Yang keenam sekarang. Saya sebutkan poinnya dulu biar antum paham, baru dalilnya ya. Yang keenam adalah hari Arafah, hari diturunkannya ayat penyempurna agama Islam. Hari Arafah, hari diturunkannya ayat penyempurna agama Islam. Ma hiya al-ayah? Man ya'rif? Man ya'rif? Tafadhal. Barakallahu fiik. Hadhihi al-ayah nazalat fi yaum Arafah. Saya bacakan hadisnya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan min al-yahud qala lah ya amiral mu'minin ayah min kitabikum taqra'unaha law alayna ma'shar al-yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Qala ayyu ayah? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Qala Umar قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab lalu berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, satu ayat di dalam kitab kalian Al-Quran, kalau seandainya kalian membacanya dan ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka niscaya kami jadikan hari ayat turun tersebut sebagai hari raya. Saking agungnya ayat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ayat apa yang kalian maksud? Kemudian orang Yahudi itu berkata, lihat, dia hafal ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Umar bin Khattab menimpali orang Yahudi tersebut. Arafna dzalika al-yawm. Kami tahu hari itu. Wal makan alladhi nazalat fih. Bahkan kami tahu tempat di mana ayat itu turun. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah pada hari Jumat. Ketika Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah pada hari Jumat. Nah, itu keutamaan yang ke-6. Bahwa hari Arafah diturunkan ayat penyempurna agama Islam yang sangat agung. Itu surah Al-Maidah atau bagian dari surah Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari Arafah yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini hadis menarik. Saya kalau baca hadis ini saat membimbing jamaah haji, saya selalu menangis. Baca hadis ini di Arafah. Coba perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah.
wa kadatis syamsu an ta'ub. Hampir saja matahari terbenam. Faqal, ya Bilal, ansit liyan nas. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Bilal, perintahkan manusia seluruhnya. Para sahabat Nabi yang waktu itu ada sekitar 140.000 yang berhaji bersama Rasulullah SAW. Wahai Bilal, perintahkan manusia seluruhnya untuk diam agar mendengarku. Faqala Bilal, lalu Bilal radhiyallahu anhu berkata, ansitu li Rasulillah fa ansatan nas. Diamlah kalian seluruhnya untuk mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya orang-orang pun terdiam. Faqal, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'asyaran nas, atani Jibril anifan. Wahai manusia seluruhnya, tadi Jibril alaihissalam mendatangiku. Fa'aqra'ani min Rabbi as-salam. Lalu membacakan salam dari Rabbku kepadaku. Lalu Jibril berkata, Inna Allaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ar wa dhamina anhum at-tabi'at. Subhanallah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah dan dosa orang-orang yang bermabit di Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ini yang ketiga yang luar biasa. Wa dhamina anhumut tabi'at. Dan Allah menjamin atas mereka at-tabi'at. Apa maksudnya para ikhwan? Kita ini kalau punya dosa kepada Allah, urusannya mudah. Allah Maha Pengampun. Di tiang-tiang arsy-Nya Allah itu sudah tertulis, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Seorang hamba kalau berdosa kepada Allah, urusannya dia bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Dan itu pasti. Maka jangan malas untuk bertobat. Jangan putus asa untuk bertobat. Yang berat adalah ketika kita punya dosa kepada orang. Contoh, saya pernah mengghalimi santri saya. Santri pernah menggibah ustadz. Ini berat. Ini tidak ada urusan dengan Allah. Ini nggak ada urusan dengan Allah. Urusannya sesama kita. Ya, urusannya sama. Dan tidak akan selesai kecuali ketika nanti di qantarah. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Kalau tidak maaf-maafan, halal-halalan di dunia, selesainya urusan di qantarah. Qantarah adalah sirat. Ketika kita melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian apabila ada yang selamat berarti dia masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga ada qantarah. Ada jembatan kecil lagi. Disitulah nanti terjadi qisas. Qisas itu artinya semua kezaliman yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah diselesaikan. Dalam hadis disebutkan, فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا. Kalau sudah dibersihkan, kemudian disucikan, baru diperbolehkan masuk surga. Jadi urusan dengan manusia itu berat. Sedangkan hadis ini, وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ. Apa maksudnya? Allah menjamin atas orang-orang yang berwukuf di Arafah. Subhanallah, saya merinding. Atas orang-orang yang berwukuf di Arafah, tabi'at. Dosa-dosa mereka dengan makhluk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus pergi ke Arafah, harus haji di sana. Ini keistimewaan hari Arafah. Yang aturannya dosa antara sesama makhluk. Saya pernah menggibah kalian, kalian pernah menggibah saya. Itu enggak akan selesai kecuali kita maaf-maafan halal-halalan di dunia. Kalau tidak nanti kita bermasalah di qantarah. Kalau tidak kita nanti bermasalah di qantarah sampai selesai. Tidak bisa bayar dengan, dan tidak ada minta maaf di qantarah. Tidak ada minta maaf. Yang ada adalah kalau saya berbuat zalim, saya ngasih pahala. Kalau kalian berbuat zalim, kalian ngasih pahala. Kalau tidak punya pahala, kalian menanggung dosa. Kita menanggung dosa. Itu urusan dengan makhluk. Berat urusannya. Makanya para ulama mengatakan huququllah
mabniyatun 'alal musamahah. Huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah adalah dibangun di atas ampunan, pemaafan. Wa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Sedangkan hak antar sesama makhluk dibangun di atas saling meminta, saling menagih. Kamu pernah ghibah saya? Mana pahalamu? Ustaz juga pernah ghibah saya? Mana pahala Ustaz? Begitu terus sampai selesai, sampai bersih sebersih-bersihnya. Nah, untuk orang yang wukuf di Arafah, wa dhamina anhumut tabi'at. Allah menjamin atas mereka at-tabi'at. Kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain dijamin oleh Allah Subhanahu. Hutang yang belum bayar, ngambil harta orang lain, mukul orang, apalagi lisan, menggibah orang, ngomongin orang, itu urusannya berat. Berat di hari kiamat. Apalagi yang dighibahi gurunya, yang dia nuntut ilmu darinya, bukannya mendoakan. Saya jujur para ikhwah, ketika majlis terakhir saya dengan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, yang hampir 5 tahun saya duduk di majlis beliau, meskipun beliau tidak kenal saya pernah duduk di majlis beliau karena saking banyaknya murid. Di majlis terakhir sebelum saya pulang besok ke Indonesia, karena sudah habis waktu untuk belajar di kota Madinah saat itu, saya nangis habis-habisan. Di dalam nangis tersebut saya mendoakan guru saya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, cukupkan hartanya. Ya Allah, berkahi ilmunya dan keluarganya. Ya Allah, tutup aib-aibnya. Jangan sampai orang membongkar aibnya. Yang tidak terbongkar saja aibnya kita dimaki-maki. Ini saya live di TikTok, dimaki-maki. Setan lo, laknatullah alaik. Itu bermasalah nanti kelak di hari kiamat. Dan saya tidak akan memaafkan. Kita akan berhadapan nanti di qantarah. Agar agama ini tidak dihina oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Doakan gurumu bukan ghibah. Engkau belajar kepadanya ilmu agama, doakan. Doakan agar dia sehat, agar panjang umur, agar panjang umur dalam kebaikan, agar ikhlas dalam berdakwah. Saat perjalanan agar ikhlas dalam berdakwah. Perjalanan ke ujung Kalimantan Barat, ke ujung Kalimantan Timur, yang kadang-kadang mencapai daerahnya harus 7 jam, harus setengah jam, harus setengah hari perjalanan. Doakan, bukan malah dighibah. Seperti Ustaz Abu Ayyub sekarang jauh perjalanan. Doakan mereka. Kalau ustaz-ustaz pada meninggal, siapa yang akan mengajari kita? Billahi alaikum, man yu'allimukum, man yudarrisukum. Billahi alaikum. Bukannya dighibah. Baik. Lanjut pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis agung sekali. Berarti ini menunjukkan kepada hari Arafah. Keutamaan hari Arafah. Salah satu keutamaannya adalah Allah menjamin kesalahan-kesalahan terhadap orang lain bagi yang berwukuf di Arafah. Dijamin oleh Allah, urusannya nanti tidak bermasalah di hari kiamat. Seperti yang saya ungkap tadi, kalau kamu berdosa kepada Allah, kemudian orang tersebut, kamu minta maaf, kita minta maaf, bertobat kepada Allah, urusannya selesai. Allah itu Maha Pengampun. Apapun dosa yang kamu kerjakan, melalaikan larangan, melanggar larangan, melalaikan perintah, asalkan itu urusannya hanya dengan Allah, kemudian kamu bertobat dengan sebenar-benar taubat, Allah Maha Pengampun. At-taib min adz-dzamb kama la dzamba lah.
Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Tapi yang kalau urusan berat itu kalau kita berdosa dengan manusia, itu yang bermasalah. Harus minta halal di dunia. Man kana 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik di dalam harta, dalam urusan harga diri, dalam urusan kehormatan, dalam urusan apapun, maka minta halal sekarang hari ini di dunia, sebelum nanti urusannya di akhirat. Yang mana di akhirat tidak ada emas dan perak, tidak ada kata maaf di akhirat, nggak ada. Karena semua masing-masing memerlukan pahala. Maafkan ya saya, karena saya pernah menggibah. Nggak ada. Mana pahala? Saya ingin masuk surga. Saya ingin selamat. Kasih pahala. Maka minta halalnya sekarang di dunia. Itu kan berarti berat. Salah satu keistimewaan orang yang berwukuf di Arafah adalah dia dijamin oleh Allah tabiatnya. Urusannya dengan orang lain dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya, urusannya dengan orang lain. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan hari Arafah adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Laisa fil ardi yawmun illa lillahi fihi utaqa'u minan nar, wa laisa yawmun akthara fihi 'itqan lirriqabi min yawmi Arafah. Fa'akthir fihi an taqul Allahumma a'tiq raqabati minan nar wa awsi' li minar rizqil halal wasrif anni mashaqqatal jinni wal ins fa innahu 'amatu du'ai al-yawm." Yang artinya, Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW berkata, ini berarti perkataan para sahabat, ini berarti hadis mauquf, perkataan para sahabat. Tetapi wallahu alam, hadis ini meskipun mauquf, hanya perkataan para sahabat, tidak sampai marfu' kepada Rasulullah SAW, tetapi al-mauquf hukmul marfu'. Hadisnya mauquf tetapi dihukumi secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada di bumi satu hari kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalamnya memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Tidak ada satu hari yang paling banyak di dalamnya kemerdekaan bagi hamba-hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Maka perbanyaklah untuk berdoa di dalamnya, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan hamba ini dari api neraka. Wa awsi'li minar rizqil halal. Wa awsi'li minar rizqil halal. Ya Allah, luaskan untukku dari rezeki yang halal. Wasrif anni masyaqqatal jinni wal ins. Jauhkan dariku kesulitan dari gangguan jin dan manusia. Fa innahu 'amatu du'ai al-yawm. Sesungguhnya itu adalah kebanyakan doaku pada hari ini, hari Arafah. Tulis doanya baik-baik. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan hambamu ini atau diriku dari api neraka. Wa awsi'li minar rizqil halal. Wa awsi'li minar rizqil halal. Dan luaskan untukku dari rezeki yang halal. Wasrif anni masyaqqatal jinni wal ins. Dan jauhkan dariku masyaqqatal jinni wal ins. Kesulitan dari jin dan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk
keistimewaan hari Arafah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, yang artinya sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Sebentar. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yang artinya sebaik-baik doa adalah hari Arafah, yaitu doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bagi orang yang berwukuf di Arafah, doa satu-satunya yang paling afdal adalah mengucapkan doa ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Timbul pertanyaan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Apakah juga masuk ke dalam keutamaan ini? Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Artinya orang yang tidak menunaikan ibadah haji, apakah juga dianjurkan untuk berdoa hari ini? Apalagi nanti tambah masalahnya, kalau seandainya hari Arafahnya beda dengan hari di Arab dengan di Indonesia, bisa nggak terjadi begitu? Bisa terjadi. Nah, apakah yang jadi ukuran 9 Dzulhijjahnya, ataukah yang jadi ukuran orang wukuf di Arafahnya? Baik, kita bahas satu-satu. Permasalahan, apakah dianjurkan juga berdoa pada hari Arafah untuk orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Dan disebut oleh para ulama dengan istilah, catat baik-baik, at-ta'rif. At-ta'rif. Ada istilah disebut oleh para ulama adalah at-ta'rif. Apa arti at-ta'rif? Artinya adalah al-istima' al-ma'ruf fi ba'd al-amsar ba'da salat al-'asr yawm Arafah li ghairi al-hajj fil masajid. Berkumpul di masjid-masjid pada hari Arafah setelah sholat asar untuk berdoa dan beribadah secara bersama-sama di dalamnya. Apakah dianjurkan ataukah tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat kebanyakan para ulama, pendapat yang pertama ya, ila adami tarkhis fihi, tidak boleh untuk mengerjakannya. Tidak boleh untuk mengerjakannya. Ini adalah pendapat Nafi', seorang tabi'i, An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Al-Hakam, Hammad ibn Salamah, Malik ibn Anas. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Hanafiyah. Dan ini juga pendapat dari Fadhil Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ibnu Wahab berkata, Sa'altu Malikan 'anil julus yawma Arafah. Yajlisu ahlul balad fi masjidihim wa yad'u al-imamu rijalan yad'una Allah ta'ala lin-nas ila ghurubi syams. Faqala ma na'rifu hadha.
wa innan nasa indana al-yawm la yaf'aluna. Kata Ibnu Wahab, muridnya Imam Malik bin Anas, aku pernah bertanya kepada Imam Malik tentang perkara duduk pada hari Arafah. Orang-orang di daerah masing-masing duduk di masjid-masjid mereka, dan imam berdoa dan para makmum atau orang-orang mengaminkan sampai terbenam matahari. Bolehkah ini dilakukan? Kata Imam Malik rahimahullah, kami tidak mengenal itu. Sedangkan orang-orang sekarang mengerjakannya, padahal kami tidak mengenalnya. Dia menunjukkan bahwasanya Imam Malik berpendapat tidak diperbolehkan melakukan at-ta'rif, duduk-duduk berjamaah, berzikir berjamaah, berdoa berjamaah pada hari Arafah setelah sholat asar di masjid-masjid. Bahkan Imam Malik rahimahullah berkata juga di dalam kitab yang sama, Al-Bid'ah wan Nahy anhu, wa akrahu an yajlisa ahlul afaq yawm Arafah fil masjid lid-du'a wa man ijtama ilaihi an-nas lid-du'a falyansarif wa maqamuhu fi manzilihi ahabbu ilayya fa idza hadaratis shalah raja'a fa shalla fil masjid. Yang artinya, aku membenci orang-orang duduk di masjid pada hari Arafah untuk berdoa, dan siapa yang orang-orang berkumpul padanya hendaklah dia pulang, enggak usah duduk-duduk. Berdoa di rumah lebih aku sukai. Apabila datang waktu salat maghrib, maka dia kembali dan mengerjakan salat di masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perkataan Nafi' Maula Ibni Umar, seorang tabi'i, Nafi' Maula Ibni Umar. Ya ayyuhan nas, innal ladzi antum fihi bid'ah wa laysat bisunnah. Wahai manusia, yang kalian kerjakan sekarang berjamaah di masjid pada hari Arafah setelah salat asar, itu adalah bid'ah, bukan sunnah. Adrakatin nasu la adraktun nasa la yasna'una mithla hadza. Aku mendapati orang-orang, yaitu para sahabat, mereka tidak mengerjakan ini. Mereka tidak mengerjakan ini. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad seorang ulama salaf. Beliau, kuntu ara Al-Laits ibn Sa'd yansarifu ba'da al-'asr yawm Arafah fala yarji' illa qurb al-maghrib. Kata muridnya Al-Harith bin Miskin, aku melihat Laits bin Sa'ad pulang hari Arafah setelah sholat asar dari masjid, pergi ke rumahnya dan tidak kembali kecuali sebelum maghrib. Ini semua menunjukkan bahwa tidak ada kumpul-kumpul berjamaah di masjid pada hari Arafah untuk beribadah, berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama, baca Quran bersama-sama, tidak. Kemudian An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai berkata, seorang tabi'i, al-ijtima' yaum Arafah amrun muhdats. Berkumpul-kumpul pada hari Arafah adalah perkara yang bid'ah, yang baru. Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, in istata'ala an takhlu 'ashiyata Arafah bi nafsik faf'al. Jikalau engkau sanggup untuk berdoa sendirian, tidak berjamaah, itu yang engkau lakukan. Itu yang engkau lakukan. Itu pendapat pertama. Dan ini pendapat yang paling kuat. Berdoa sendirian pada hari Arafah. Sebaik-baik doa hari Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Maka saya berpesan pada para santri, perbanyak doa hari-hari ini. Terutama semenjak dari tergelincirnya matahari waktu zuhur sampai nanti waktu maghrib. Perbanyaklah doa, tapi sendirian, tidak bersama-sama. Dan doa yang paling banyak dibaca apa? Apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh saja berkumpul-kumpul, seperti
yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, awwalu man urifa bil Kufah, yang pertama kali mengerjakan kumpul-kumpul di masjid pada hari Arafah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi pendapat yang lebih kuat tadi itu sesuatu yang mengada-ngada yang tidak disyariatkan. Begitu juga Imam Ahmad mengatakan hal demikian, bahwa boleh berkumpul-kumpul. Tetapi wallahu alam, berdoa sendirian, berzikir sendirian, memperbanyak doa pada hari Arafah adalah memperbanyak doa yang sangat dianjurkan. Alhamdulillah selesai 1 jam kita berbicara, bagaimana janji saya kepada pengasuhan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para santri sekalian dan juga kepada para yang mengikuti saya. Alhamdulillah yang mengikuti kajian ini banyak dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekitar ada 141.000 yang mengikuti saya secara live, dan ini cara berdakwah yang paling efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.